Kembali bersama saya. Sekarang kita masuk ke faktor risiko ergonomi yang keempat ya. Ada work environment design. Jadi di Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja telah diatur ukuran-ukuran bekerja di meja komputer. Sekarang kita lihat slide berikut ini. Kita lihat si bapak ini ada jangkauan maksimal, ada jangkauan minimal. Fungsinya apa? Barang-barang yang sering kita gunakan seperti misal laptop, mouse, keyboard, mungkin telepon, itu sebisa mungkin kita letakkan di jangkauan minimal kita. Lalu barang-barang yang jarang kita gunakan, misalkan kalender atau buku-buku lainnya, itu letakkan jauh di jangkauan maksimal. Mengapa? Karena ketika kita melakukan pekerjaan dengan menjangkau maksimal terus-menerus, akan ada usaha lebih yang kita lakukan. Dan hal ini bisa membuat otot kita lelah, seperti itu. Jadi sebisa mungkin pekerjaan sekretaris ya, di mana dia harus selalu mengangkat telepon, menggunakan handphone, ataupun printer semisal. Nah, dia harus meletakkan barang-barang tersebut dekat dengan tubuhnya. Nah, lalu ada jangkauan maksimal ke samping juga. Kita lihat di sana, maksimal 156. Tentunya ukuran-ukuran ini telah disesuaikan dengan antropometri orang-orang Indonesia. Ada efek atau dampak jika kita tidak menerapkan ergonomi dengan baik. Misalkan akan ada keluhan back pain atau nyeri punggung bawah, ada juga repetitive strain injuries akibat gerakan yang berulang, ada juga sirkulasi darah yang tidak lancar, lalu ada keluhan-keluhan lainnya seperti kelelahan, nyeri di bagian leher, sakit kepala, dan juga kelelahan pada mata. Selanjutnya, yang paling sering muncul yaitu repetitive strain injury atau adanya keluhan akibat terlalu berat menggunakan otot kita. Jadi repetitif ini sering sekali kita temukan pada pekerjaan komputer karena repetitive strain injury biasanya menyerang pada tubuh ekstremitas atas seperti leher, lalu punggung bagian atas atau bahu. Nah, apa yang menyebabkan repetitive strain injury ini? Yang pertama, adanya gerakan yang berulang. Yang kedua, dia melakukan gerakan dengan intensitas tinggi tanpa adanya istirahat. Dan yang terakhir, karena postur yang tidak sesuai atau postur janggal tadi diterapkan dalam waktu yang lama tanpa dia melakukan peregangan, seperti itu. Selanjutnya, berikut beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk melihat faktor resiko ergonomi. Yang paling sering kita gunakan yaitu rula dan reba. Ini sesuai kebutuhan ya teman-teman. Kalau untuk rula, kita biasanya melakukan pengukuran untuk ekstremitas atas. Lalu untuk melihat keluhan muskuloskeletalnya, kita bisa menggunakan Nordic Body Map. Lalu ada juga tools-tools yang sudah langsung untuk mengukur kesesuaian bekerja dengan komputer. Misalnya ada Computer Workstation Ergonomics dari National Institutes of Health, ada juga Personal Workstation Checklist dari University of California. Sebenarnya di peraturan kita di Permenaker nomor 5 tahun 2018 juga sudah diatur bagaimana bekerja dengan komputer. Nanti kalian bisa lihat di Permenaker tersebut sudah ada checklist bagaimana menggunakan monitor yang benar, bagaimana menggunakan mouse yang benar, bagaimana menggunakan keyboard yang benar. Itu sudah ada di Permenaker RI nomor 5 tahun 2018. Nah, yang terbaru ini ada juga SNI 9011 tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi potensi bahaya ergonomi di tempat kerja. Dan masih banyak tools lainnya yang bisa kita gunakan. Jika ada suatu faktor risiko, kita harus melakukan pengendalian. Nah, kita harus ingat pengendalian yang kita lakukan harus sesuai hierarki pengendalian. Yang pertama ada apa? Ada eliminasi, di mana kita harus menghilangkan sumber bahaya tersebut. Jika kita bekerja dengan komputer, apakah mungkin komputer itu kita hilangkan? Sepertinya tidak memungkinkan ya teman-teman ya. Untuk yang kedua, ada pengendalian dengan substitusi atau mengganti perangkat kerja kita. Mungkin di rumah menggunakan laptop, di kantor menggunakan komputer, atau kita mau merubah di rumah kita juga menggunakan komputer jika memungkinkan, seperti itu. Lalu yang ketiga, ada juga engineering control, di mana kita melakukan desain lingkungan kerja kita. Hal ini yang sangat mungkin dilakukan oleh kita teman-teman. Seperti tadinya sudah saya jelaskan, kita bisa menata meja kerja kita agar lebih ergonomis.
Barang-barang yang sering kita gunakan, letakkan dekat dengan tubuh kita. Barang-barang yang jarang kita gunakan, letakkan jauh dari jangkauan kita. Lalu yang keempat, ada administrative control. Nah, di sini kita bisa memberikan regulasi di tempat kerja atau memberikan regulasi pada diri kita sendiri untuk melakukan peregangan. Nah, biasanya idealnya setiap 2 jam kerja itu kita melakukan peregangan. Di sini saya memberikan contoh, di bawah ini ada contoh-contoh peregangan sederhana yang bisa kita lakukan. Kita lihat pada gambar sebelah kiri ini ada kurang lebih 12 gerakan. Nah, gerakan ini sangat sederhana dan sangat mungkin dilakukan di meja kerja kita masing-masing. Kalau bisa, setiap gerakan ini kita tahan selama 15 detik agar peredaran darah kita semakin lancar. Ada juga mungkin yang lebih seru, lebih asik, bisa dilakukan bersama-sama, mungkin dilakukan dengan teman sebangku atau di teman satu ruangan. Itu ada video peregangan. Itu banyak sekali sumbernya di YouTube. Teman-teman bisa memilih peregangan dengan mungkin musik-musik yang asik atau musik dangdut dan lain sebagainya. Nah, itu kalau bisa dilakukan rutin setiap 2 jam setelah kerja. Lalu ada juga teknik 20-20-20, di mana ini dikenalkan oleh Kemenkes. Ketika kita bekerja, setiap 20 menit kita harus memalingkan pandangan di luar komputer kita. Dan masih banyak lagi pengendalian lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di sini.